Hai kawan puan, kami cast dari film Woman from Rote Island. Perkenalkan, saya Linda Ado berperan sebagai Orpa. Saya Irma Rigi sebagai Marta. Saya Van Jov berperan sebagai Damar. Saya William Wolfgang sebagai Ezra. Dan saat ini kami akan menjawab pertanyaan tentang film Woman from Rote Island. Oke, di situ ada seperti saat itu Orpa mengalami kedukaan dan dalam suasana duka ada adat istiadat yang mengharuskan dia tidak boleh keluar, tetapi karena keadaan, karena kebutuhan rumah tangga, dan Orpa sendiri juga adalah seorang single mother karena suaminya sudah meninggal, akhirnya dia harus keluar. Dan saat di pasar itu Orpa mengalami spoiler. Mungkin kayak lebih ke budaya patriarki yang masih kental di apalagi daerah ya, yang akhirnya dia membuat perempuan itu terkesan berada di posisi yang mungkin lebih rendah. Apa saja yang dipersiapkan ya, yang pasti mental, lalu tapi dibantu juga oleh teman-teman, didukung juga. Jadi cuaca di sana juga sulit terdeteksi. Karena saat itu hujan, ya kita sempat yang saat syuting itu hujan, kayak gitu. Kalau persiapannya sih seperti layaknya orang buat film ya seperti itu sih, sama sih persiapannya kayak gitu. Persiapannya ya, yang pertama saya melakukan observasi karena di film saya punya usaha kecil, jadi saya melakukan observasi ke tempat usaha yang sama seperti itu. Jadi saya mempelajari kira-kira cara berjualan di situ, cara melakukan aktivitas di tempat jualannya dia dengan ada satu kegiatan yang jauh dari keseharian orang pada umumnya. Saya juga melakukan observasi ke oknum-oknum yang terkait dengan karakter ini. Observasi dan juga melakukan latihan yang rutin bersama teman-teman, bersama acting coach, dan dituntun, dibantu oleh director. Itu sih persiapan kita. Oke, kalau dari saya pribadi, persamaannya Orpa di sini kan di film ini digambarkan seorang perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh. Mungkin itu untuk saya pribadi ada kesamaannya karena memang rata-rata kita perempuan dari timur itu memang kuat, memang tangguh seperti itu. Tapi kalau yang di film ini Orpa digambarkan seorang perempuan yang mengalami diskriminasi. Kalau saya dalam kehidupan pribadi tidak mengalami seperti itu. Oke, kalau saya persamaannya sama Marta, ini sama-sama pendiam, suka memendam perasaan, apa-apa dipikirin sendiri, terus ambil jalan pintas sendiri. Terus tapi perbedaannya, Marta mengalami sesuatu kejadian yang sangat luar biasa yang menyebabkan trauma, sedangkan saya tidak. Ya mungkin kalau saya bukan hanya saya saja ya, mungkin kayak memang karakter orang-orang di timur yang bukan timur saja, di daerah kita yang saya tahu dan saya juga itu selalu membantu mungkin setiap kegiatan yang ada di tetangga, apalagi orang-orang terdekat, sudah seperti keluarga. Persamaan saya dengan tokoh di film cuma satu sih, sama-sama cowok, sisanya beda semua. Ya memang ya, kalau misalnya ada orang-orang yang menjadi korban, ya memang kita harus bisa mendampingi mereka, harus bisa merangkul mereka, bukan kita malah mengucilkan atau membuli atau mungkin menyalahkan mereka. Mungkin kan kalau ada yang menjadi korban, mungkin ada yang bahasanya, iya itu akibat dari kamu yang terlalu begini dan begitu. Padahal itu tidak bisa seperti itu. Orang yang sudah menjadi korban harus kita lindungi, harus kita
kita rangkul sehingga dia bisa rasa percaya diri dia atau rasa dia untuk mau tetap bertahan hidup itu lebih kuat dan ada. Karena kalau kita mengucilkan mereka, membuli, itu mungkin bahkan akan membuat mereka bunuh diri seperti itu. Beberapa masih menganggap hal semacam itu masih tabu ya. Jadi masih malu untuk mengungkapkan, padahal sakit sekali rasanya dan membawa trauma. Tetapi pada situasi yang lain, misalnya kepada anak laki-laki remaja, itu juga dibikin normal kayak biasa. Dan udah close gitu aja, padahal dia korban loh. Jadi harus berani untuk speak up loh. Jangan merasa hal itu masih tabu. Jangan. Nah itu sangat berbahaya. Bisa jadi hari ini dia mengalami itu dan dibiarkan begitu saja. Besok-besok dia yang jadi pelaku. Ya terkadang memang ada yang berpikir bahwa ya itu akibat dari kamu berpakaiannya seperti ini yang mengakibat mengumpan orang untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya mau kita berpakaian seperti apapun, kalau orang yang melihat dengan pikiran yang buruk, maka itu akan terjadi. Tetapi ya kembali lagi, sebagai perempuan pun kita harus tahu menempatkan diri kita, harus tahu di mana tempat kamu harus berpakaian seperti ini, sehingga tidak menimbulkan orang salah kaprah untuk menilai bahwa oh memang dia pantas untuk dilecehkan atau apapun itu. Jadi sebagai perempuan yang harusnya berani, harus bisa untuk menjaga dirinya sendiri, harus tahu di mana dia berada, di mana dia harus berpakaian di tempat yang selayaknya. Kurang lebih begitu ya, maksudnya kita mungkin dari perempuan bisa menyesuaikan di mana dia beraktivitas dengan pakaian dia kenakan. Dari pihak dari laki-laki juga harus oke, memang itu kayak misalnya lagi di pantai ya udah, emang kita jangan berpikir yang kita itu orang-orang aneh sih, maksudnya memang tempatnya, terus kita berpikir yang aneh itu balik lagi ke diri kita, itu kita yang aneh sebenarnya. Menyesuaikan saja sebenarnya kita ini, baik itu perempuan laki-laki. Bukan cuma untuk perempuan tapi untuk semua, edukasi basic keluarga. Semua berawal dari keluarga. Kalau dikasih doktrin yang baik, kedepannya juga pasti baik. Jadi kembali ke keluarga. Satu sampai 10 lah. 8. Sorry, 7,9. 7,9. Iya. Kalau dari saya pribadi, seperti yang selalu saya bilang, bahwa film ini mempunyai pesan penting untuk kalian semua di luar sana, baik laki-laki atau perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual. Film ini untuk kalian, kami ada untuk kalian. Kami berharap lewat film ini kalian bisa lebih semangat lagi untuk bangkit, untuk tetap melanjutkan hidup kalian, karena kalian sangat berarti. Kawan puan semuanya, itu tadi obrolan kami, cast film From Rote Island. Dan jangan lupa nonton film kami Women from Rote Island yang akan ditayangkan kapan? 22 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa nonton. Ya.